Halo teman-teman, welcome to EduCourse bersama Miss Catherine. Hari ini Miss mau kenalin ke kalian tentang Coding for Kids Asynchronous Learning Method. Nah, di sini kita membuat game bareng-bareng nih. Nah, game itu pakai platform Scratch. Nah, Scratch itu apa sih? Scratch itu merupakan open source, jadi kalian bisa akses di mana saja dan kapan saja, tinggal cari aja scratch.mit.edu, itu linknya ya. Nah, di sini juga kita bisa buat game yang kalian mau loh. Nah, Scratch itu kayak gimana sih bentuknya? Langsung aja Miss kasih lihat ya. Nah, jadi tampilan Scratch tuh kayak begini nih. Nah, di Scratch ini kalian juga bisa ngebuat account biar nanti semua hasil karya kalian bisa di-save. Nah, caranya itu kalian klik join Scratch. Nah, terus ada nih diminta untuk masukin username kalian, passwordnya apa. Nanti kalian tinggal ikutin aja stepnya. Nanti kalau misalnya udah masukin username sama password, terus kalian klik next, nanti ikutin aja langkahnya semua sampai udah diminta masukin email. Nah, karena kebetulan Miss udah punya account Scratch, Miss langsung aja sign in ya. Nah, terus kalau misalnya udah, kalian langsung aja klik create yang ada di samping logo Scratch. Nah, terus biasa di laman create ini langsung muncul layar putih, terus ada biasa tuh karakter kucing. Nah, biasa nih kalau dalam Scratch, karakter itu disebutnya sprite. Nah, di sprite ini kita bisa kasih nama nih. Misalkan ini sprite 1, Miss mau ganti jadi kucing, itu bisa. Terus Miss mau hide atau mau show karakternya juga bisa nih. Nih, kalian lihat ya di layar Miss. Terus habis itu Miss mau ganti posisinya dia. Di sini kan dia koordinatnya itu masih X-nya 0, Y-nya 0. Nah, Miss mau ganti nih. Kalau kalian perhatiin ya, Miss bisa ganti. Nah, X sama Y-nya berubah kan? Miss ganti lagi nih posisi kucingnya nih. Berubah lagi kan? Nah, jadi dia juga bisa diganti posisinya, letaknya mau di mana. Terus size-nya karakter kita juga bisa diubah loh. Misalkan jadi kita mau lebih besar nih size-nya, misalnya ini dari 100 jadi 200, tuh jadi makin besar banget kan. Terus misalnya kita mau kecilin juga, jadi 50, itu juga bisa. Nah, terus direction-nya dia juga bisa diubah loh. Nih, caranya kalian klik direction-nya, terus ada lambang panah birunya tuh. Tinggal diputer-puter aja Scratch-nya, nanti dia direction-nya juga ganti deh. Terus habis itu, Scratch ini kalian juga bisa, di Scratch ini banyak banget varian-varian sprite, nggak cuma kucing doang. Caranya itu kalian klik yang ada logo kucingnya, terus yang ada choose a sprite. Nah, banyak banget nih kategorinya, dimulai dari animals, people, sampai letters. Ini banyak banget nih dari dari Scratch. Kalian bisa explore ya, karena dia banyak banget kategori-kategori dan bentuk karakternya. Terus selain itu, di Scratch ini kalian juga bisa nih kalau mau buat sprite sendiri, mau buat karakter sendiri. Jadi kalian klik yang ada lambang paint tadi. Nah, di sini kalian bisa nih ngebuatnya pakai kuas atau mau pakai line, terus circle atau enggak kotak. Warnanya pun juga bisa diganti. Misalkan warnanya juga mau gradasi, itu bisa banget nih warna gradasi. Terus tinggal kalian fill aja warnanya. Terus misalkan ini motion, kalian mau ganti. Tuh, bentuknya jadi kayak gini nih. Nah, jadi bisa banget kalian buat karakter kalian sendiri. Terus selain itu, kalian juga bisa upload karakter kalian dari yang udah kalian ada misalkan di komputer kalian. Bisa juga kalian upload sprite-nya gitu. Terus sama juga nih di Scratch ini juga ada yang namanya background, tapi biasa kita sebutnya itu backdrop. Nah, backdrop ini juga sama. Kalian bisa banget explore yang ada di Scratch, kategorinya pun banyak banget nih, dari fantasy sampai patterns. Terus dia juga bisa ganti, kalau misalnya kalian mau buat sendiri nih background-nya, bisa banget. Nah, caranya itu sama, klik paint, terus kalian buat aja background-nya. Atau kalian juga mau upload gambar, misalkan kalian udah download dari Google nih gambarnya, nah terus mau upload di Scratch, bisa banget nih, bisa banget tinggal klik upload backdrop. Nah, terus kalau misalkan udah, di karakter sendiri itu juga ada yang namanya kostum nih. Kalau misalkan ini kan tadi kita ada lamannya itu di lamannya code ya. Nih, code. Nah, terus di samping code itu ada yang namanya kostum sama sound. Nah, di kostum sama sound itu, ya kasih lihat ya.
Nih, di kostum itu kayak kostum kucingnya. Kalau misalnya kalian perhatiin kaki kucingnya nih ya, kostum 1 dia kakinya kayak begitu. Pas kostum 2, nah berubah kan. Jadi kostum itu juga bisa bilang kayak pergantian gerak karakternya gitu. Atau nggak bisa juga ganti warnanya gitu. Jadi kostum itu banyak banget dan kalian juga bisa upload kostum di sini. Nih, choose a costume, terus nanti kalian tinggal lihat aja berbagai variannya lagi. Tuh, bedain nih, ke Scratch-nya banyak banget kategorinya nih. Tuh, jadi bisa kalian explore juga. Terus kalau di sound itu misalnya kita mau kasih kucingnya ini suara nih, gitu. Nah, bisa nih, misalnya nih kayak ini. Nah, itu kan ada suara kan? Kalian bisa nih, choose a sound buat explore. Suaranya tuh ada apa aja sih? Nah, suaranya ini ada bass nih. Banyak banget kan, bisa juga kalian explore nih, kategorinya banyak banget dari animal sampai voice dan wacky. Nah, tinggal kalian explore aja ya. Habis itu, sekarang aku bakal kasih lihat nih. Kali ini aku close dulu, spreadnya biar kelihatan. Nah, jadi block Scott yang ada di Scratch ini tuh banyak banget, dimulai dari motion yang warna paling biru ini. Ini tuh dia basically kasih gerakan buat kucingnya. Misalkan mau kita kasih move 10 step, atau nggak dia nanti ganti direction-nya berubah, turn 15 degrees gitu ya, derajat, terus go to random position, itu banyak banget, bisa juga kalian explore. Pokoknya motion itu dia untuk kasih gerakan ke kucingnya. Terus kalau looks itu, seperti artinya sendiri, looks itu tampilan, jadi kita bisa mau suruh kucingnya ngomong, suruh karakternya ngomong, atau nggak dia ganti kostum, ganti background-nya nanti, terus habis itu size-nya berubah gitu ya, ganti color-nya, mau di show atau di hide gitu, itu banyak banget di looks ini. Terus di sound ini, suara, jadi semuanya berkaitan sama suara. Ada hubungannya sama suara semua, misalnya kita mau kasih suara meow gitu ke kucingnya gitu, ganti intonasinya, nada suaranya maksudnya, nah itu bisa banget, volumenya juga bisa diatur gitu. Nah, sekarang kita masuk ke events. Events itu tuh kayak mulainya awal tuh kucing gerak gitu. Jadi misalnya kayak ini, when green flag click, terus kayak when tombol space ini ketekan, terus atau enggak yang ini, atau enggak saat sprite-nya keklik gitu ya, dianya gerak gitu, geraknya pun juga bisa dihubungi nih kayak dari motion-nya, looks-nya, sound-nya gitu. Terus di control itu basically kayak sama kayak motion juga, cuma kalau motion lebih ke geraknya. Kalau misalnya control itu lebih kayak, misalnya kita mau tunggu dulu nih, kucingnya geraknya nanti nih ya, langsung aja aku buat nih, misalkan nih, when ini green flag click, terus aku mau suruh kucingnya itu gerak 10 langkah, dan aku misalnya mau suruh dia geraknya 10 kali nih, 10 langkahnya. Jadi aku masukin repeat, move 10 step, terus aku mau suruh dia ngomong hello. Nah, habis itu aku mau kasih dia suara meow. Gitu. Ini langsung akuran ya. Biasa dia ada muncul suara nanti. Tuh. Nah, kayak gitu deh. Terus juga bisa nih, kalau misalkan, ini aku stop ya. Terus kalau misalkan nih, di event ini juga ada banyak banget pilihannya. Kayak bisa broadcast message juga, di control juga ada kayak kondisi if then, segala macem gitu ya. Terus di sensing ini, kayak misalnya sprite-nya nanti kena touching color, atau enggak dia touching mouse pointer, kayak mouse pointer tuh kayak mouse-nya kita ini, dan segala macam, atau enggak pada saat dia key press apa, itu banyak banget di sini juga, macam-macam di sensing itu. Terus habis itu, biasa di sensing ini tuh buat ditaruhnya, misalnya ini kayak if nih, if, nah biasa kan dia bentuknya, di if ini ada kayak bolongan segi 6 itu ya, nah terus kalau kalian perhatiin, di sensing itu rata-rata juga ada yang segi 6, nah itu bisa dimasukin, nah jadi kayak gitu. Nah, habis itu, di operator, sekarang operator itu biasa hubungannya sama matematika. Kayak ini nih, tambah, kurang, lebih besar, sama dengan, ada juga macam-macam variannya di sini bisa kalian explore juga. Terus sekarang di variabel, misalnya kita mau buat game. Game itu ada skornya. Nah, kita masukin nih variabel. Bisa nih klik make a variable, terus misalnya mau variabelnya skor. Nah, langsung aja nanti oke. Nanti muncul deh. Nah, terus kalau misalnya kalian mau hide skornya, bisa nih, ini di sebelah kiri layar aku nih, kan ada lambang centang biru ya skornya. Kalau misalnya aku nggak centang, kalian lihat layar game deh. Nggak ada.
Terus kalau misalnya aku centang biru lagi, baru muncul lagi. Nah, jadi fungsinya kayak gitu. Dan ini bisa juga nih di-set, misalkan variabelnya skornya mau dari 0 dulu gitu, terus nanti ada pergantian segala macam gitu. Terus my blocks itu, kalau misalnya kalian mau buat blok sendiri, bloknya itu belum ada di 8 blok code ini, dari motion sampai variabel tuh belum ada bloknya. Kalian mau buat blok sendiri, bisa banget dari my blocks. Nah, jadi itu aja introduction untuk Scratch-nya.